Shalom adik-adik. Shalom. Kayaknya suaranya ya. Shalom adik-adik. Shalom. Oke, nah guru punya teman nih. Ini dia, guru akan kenalkan ya namanya. Shalom Elmo. Shalom guru. Hadap depan lah. Oke guru. Shalom Elmo. Shalom guru. Guru mau tanya nih sama Elmo. Elmo ke gereja ini ngapain ya? Kan mau ibadah guru. Kan kita nggak ada lagi ibadah Elmo. Kenapa? Kan aku rindu ibadah. Nah guru tanya sama adik-adik. Adik-adik rindu ibadah nggak ke gereja? Rindulah ya. Soalnya guru juga rindu, Elmonya juga rindu. Tapi adik-adik kita nggak bisa ibadah ke gereja dulu ya. Dikarenakan lagi musim yang namanya COVID-19. Jadi adik-adik dan juga Elmo ibadah aja di rumah dulu melalui ibadah online. Oke Elmo? Oke guru, jadi aku pulang ya guru. Iya hati-hati ya. Oke, nah adik-adik sebelum kita mulai kebaktian kita angkatkan lagu pujian kita Selamat Pagi Bapa. Kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus. Terima kasih karena Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk bisa bangun di pagi ini. Tuhan Yesus, kami akan mulai kebaktian kami, berkati guru kami, berkati orang tua kami, dan berkati kebaktian kami mulai dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Kami serahkan kebaktian kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, kita angkatkan lagu pujian kita kembali, Bangkit. Adik-adik diharapkan untuk bangkit berdiri. Semua bertepuk tangan ya. Bangkit serukan nama Yesus. Maju nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan
Oke adik-adik, kita akan memasuki firman Tuhan. Kita kembali bernyanyi lagu Pertolonganmu. Mari adik-adik kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan buat pagi hari ini Tuhan memberikan kami kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Bapa yang baik, berkati kami semua supaya firman Tuhan yang akan kami dengarkan dapat menjadi pelajaran bagi kami dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur kepadamu. Amin. Shalom adik-adik semua. Shalom guru. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Gimana kabarnya? Sehat? Sehat guru. Ya, guru juga harapkan adik-adik semua sehat di dalam lindungan Tuhan. Adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, pada hari ini firman kita diambil dari Mazmur 27 ayat yang ke-7 sampai yang ke-9. Mazmur 27 ayat 7 sampai dengan yang ke-9. Guru akan membacakannya dari sini. Adik-adik di rumah mendengarkannya dengan tentram. Mazmur 27 ayat 7 sampai dengan 9. Demikianlah firman Tuhan. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan. Kasihanilah aku dan jawablah aku. Hatiku mengikuti firman-Mu. Carilah wajahku, maka wajah-Mu kucari ya Tuhan. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepadaku, janganlah menolak hamba-Mu ini dengan murka. Engkaulah pertolonganku, janganlah membuang aku, dan janganlah meninggalkan aku, ya Allah penyelamatku. Demikianlah firman Tuhan kita. Shalom untuk kita semua. Shalom adik-adik yang di rumah. Shalom guru. Tema kita pada hari ini, Tuhan penolongku. Coba kita ulangi di rumah, adik-adik diulangi di rumah. Tuhan penolongku. Tuhan penolongku. Iya, sekali lagi kita bilang Tuhan penolongku. Kita coba ya guru. Tuhan penolongku. 1, 2, 3. Tuhan
penolongku. Oke, terima kasih. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, firman kita pada hari ini bercerita tentang si Raja Daud. Sudah kenal Raja Daud? Sudah sering diceritakan oleh guru-gurunya? Iya, Raja Daud adalah raja bangsa Israel. Raja Daud ini adalah orang yang termasyur. Adik-adik pernah jumpa dengan Raja Daud? Pernah jumpa? Coba tanya mamanya sama bapaknya. Mak, kita pernah jumpa nggak Raja Daud? Enggak ya, kita nggak pernah jumpa dengan Raja Daud. Karena Raja Daud itu hidup di ribuan tahun yang lalu. Tapi adik-adik, melalui Alkitab kita bisa mengenal Raja Daud. Raja Daud dia punya istri namanya Betsyeba. Siapa namanya? Betsyeba. Oke. Dan dia juga punya seorang anak yang nantinya akan menggantikan dia sebagai raja. Siapa nama anaknya? Ada yang tahu? Raja Salomo. Kita ulang coba. 1, 2, 3. Raja Salomo. Oke adik-adik. Adik-adik yang dikasih Tuhan, Mazmur 27 ini menceritakan tentang Raja Daud yang meminta tolong kepada Tuhan. Raja Daud membuat Tuhan menjadi penolongnya. Kira-kira adik-adik di rumah tahu nggak kenapa ya Raja Daud meminta tolong kepada Tuhan? Ada yang tahu? Ada nggak yang tahu kenapa Raja Daud meminta tolong kepada Tuhan? Iya, benar sekali. Raja Daud pada saat itu mengalami situasi di mana para penjahat banyak sekali yang ingin berkelahi dengan dia. Coba adik-adik bayangkan, kalau adik-adik banyak orang teman-teman yang mau berkelahi, pasti rasanya cemas, rasanya takut. Sehingga pada saat itu karena dalam ketakutan, Raja Daud meminta pertolongan kepada Tuhan. Jadi dia mengatakan, Tuhan tolonglah aku, Tuhan janganlah membuang aku, Tuhan selamatkanlah aku. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, karena pada saat itu ditambah lagi semua manusia yang ada di sekitar Raja Daud tidak satupun yang mampu menolong Raja Daud. Sehingga Raja Daud mengingat bahwa ada Tuhan yang setia kapan saja dan di mana saja untuk menolong Raja Daud. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita pun sering sekali membutuhkan pertolongan, gitu kan? Atau ada yang diantara kita yang gak perlu pertolongan? Tidak ada ya. Semua kita yang hidup di dunia ini, termasuk adik-adik yang di rumah dan kakak juga dan guru-guru semua membutuhkan yang namanya pertolongan. Kira-kira kalau kakak boleh tanya, kapan ya kita butuh pertolongan? Kapan ya kita membutuhkan? Saat kapan ya kita membutuhkan pertolongan dari Tuhan? Nah, kalau kakak Fikaris sendiri, kakak itu sangat butuh pertolongan Tuhan pada saat kakak itu cemas yang pertama, kakak itu saat takut, bisa juga ketika kakak saat sakit. Jadi kakak itu membutuhkan pertolongan Tuhan. Artinya dalam setiap kehidupan kita butuh pertolongan Tuhan. Nah adik-adik KKR, adik-adik semua pernah takut? Pernah ya? Pernah cemas? Pernah juga. Pernah nggak perutnya sakit atau kepalanya sakit, giginya sakit? Nah pada saat itu adik-adik semua perlu nggak pertolongan Tuhan? Perlu ya. Nah karena itu kita semua manusia harus mengingat bahwasanya Tuhan itu setia untuk menolong kita. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, yang kakak kasih juga pastinya kita itu sebagai manusia, adik-adik semua pasti memerlukan pertolongan. Ya misalnya kalau kita itu sedang dalam masalah, kita membutuhkan pertolongan orang lain. Misalnya kalau adik-adik mau ke kamar mandi malam-malam dan takut, adik-adik perlu pertolongan oleh mama dan bapak, kakak atau abang mengantarkan ke kamar mandi. Kalau adik-adik kurang paham dalam pelajaran, adik-adik perlu pertolongan guru untuk menerangkannya. Ketika adik-adik dalam sakit, adik-adik perlu pertolongan
dokter. Benar sekali. Jadi kita semua manusia membutuhkan pertolongan dari Tuhan. Tapi Kakak Pikaris, kalau aku sakit, aku itu kan butuh obat. Aku kan butuh dokter. Berarti penolongku itu dokter dan obat, bukannya Tuhan. Betul. Tapi Kakak Pikaris, ketika ada kebakaran, yang kubutuhkan itu adalah pemadam kebakaran, bukan Tuhan. Berarti penolongku adalah pemadam kebakaran. Betul. Tapi Kakak Pikaris, ketika ada banjir bandang, yang aku butuhkan itu tim Basarnas, bukan Tuhan. Berarti penolongku tim Basarnas. Betul. Tapi ada satu yang ingin Kakak katakan pada kalian semua. Tuhan juga menolong kita melalui orang-orang di sekitar kita. Ketika kita sakit, Tuhan menolong kita melalui dokter. Ketika kita mengalami kebakaran misalnya, Tuhan juga menolong kita melalui pemadam kebakaran. Ketika kita kurang mengerti pelajaran, Tuhan juga menolong kita melalui guru kita untuk menjelaskan. Berarti Tuhan adalah penolong kita. Coba ulangi. Tuhan adalah penolong kita. Yesus adalah penolong kita. Kakak ingat satu lagu. Ada yang tahu lagunya? Ada nggak yang tahu judul lagunya tentang Yesus itu adalah penolong? Iya, betul sekali. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Ayo kakak, kita nyanyikan. Kita tepuk tangannya. Kita semangat untuk nyanyi adik-adik yang di rumah. Tepuk tangannya jangan malas-malas. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Sekali lagi ya guru, lebih semangat. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Iya, jadi Yesus adalah penolong kita satu-satunya. Untuk itu adik-adik yang dikasihi Tuhan, ingatlah bahwa Tuhan adalah penolong kita. Dan ingatlah selalu untuk berterima kasih kepada Tuhan atas pertolongannya di hidup kita dan di dalam keluarga kita melalui doa kita. Bisa? Bisa ya? Bisa kan guru? Bisa. Untuk itu adik-adik jangan lupa berdoa untuk mengucap syukur, berterima kasih kepada Tuhan atas pertolongan Tuhan yang senantiasa di mana saja, kapan saja dalam kehidupan kita semua. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang baik, kami telah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan firman ini dapat kami lakukan sebagai anak-anak Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Tadi kan kita sudah mendengar firman Tuhan nih. Sekarang kakak tanya ya, apa ya tadi judul firman Tuhan hari ini? Kok nggak ada yang tahu? Guru tanya kakaknya lagi ya. Kakak, tadi firman Tuhan kita ini temanya apa ya kak? Tuhan penolongku. Kita ulangi ya kak. Oke. 1, 2, 3. Tuhan penolongku. Oke, sudah tahu ya adik-adik. Sekarang kita mau persembahan. Kita angkatkan. Tapi sebelumnya
Mana persembahannya? Sudah diambil atau belum? Kalau udah diambil, jangan dikucek-kucek ya, dilipat yang bagus. Kita angkatkan lagu persembahan kita, kita bernyanyi sejuta-sejuta. Sejuta, 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 persembahanku hanyalah sejuta. Setia, jujur, dan taat, persembahanku hanyalah sejuta. Sekali lagi. Sejuta, 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 persembahanku hanyalah sejuta. Setia, jujur, dan taat, persembahanku hanyalah sejuta. Adik-adik, mari kita bersatu di dalam doa, doa persembahan dan doa syafaat kita. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan kami yang baik, kami mau mengucap syukur untuk hari ini. Kami masih bisa beribadah di depan Tuhan. Bapa yang baik, kami anak-anak-Mu yang kecil ini telah memberikan sebagian dari berkat-Mu kepada orang tua kami untuk kami persembahkan, untuk Kau pakaikan di dalam kehidupan gereja-Mu. Bapa yang di surga, Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih, Tuhan, kami juga berdoa untuk seluruh orang tua kami dimanapun berada. Tuhan tetap berikan kesehatan, Tuhan tetap jagai mereka, dan Tuhan berkati pekerjaan mereka. Begitu juga Tuhan, kami berdoa untuk seluruh guru-guru kami. Tuhan juga yang memberikan kesehatan, memberikan kekuatan, dan memberikan umur yang panjang serta rezeki di dalam setiap pekerjaan mereka. Begitu juga Tuhan, kami berdoa untuk diri kami, untuk semua anak-anak KKR dimanapun berada. Tuhan berkati kami di dalam masa kecil kami. Kiranya Tuhan yang memberkati setiap pertumbuhan kami, menjauhkan kami dari segala sakit penyakit, dan menjauhkan kami dari segala pikiran yang buruk, dan membuat kami menjadi anak yang takut akan Tuhan, dan menjadi anak yang berbakti kepada orang tua kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Adik-adik, kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Shalom untuk adik-adik semua. Selamat hari Minggu. Tuhan adalah